Selamat pagi, Shalom, pelayan firman dan majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Sengsara keempat. Saudara, apakah kita termasuk orang-orang yang menjunjung tinggi Raja kita, yaitu Yesus Kristus? Apakah kita juga rela menanggalkan jubah kita sebagai gambaran kebanggaan kita? Ataukah kita seperti orang Farisi demi mempertahankan harga diri kita di mata masyarakat? Ingatlah, kita dulunya ialah orang-orang yang berdosa, yang tidak mempunyai harga diri di mata Allah. Tetapi karena kasih dan cintanya dengan diberikannya putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, maka kita diangkat menjadi anaknya, sehingga hidup kita menjadi berarti. Seseorang dikatakan meninggalkan Tuhan tidak hanya melalui puji-pujian yang mereka naikkan, tetapi melalui harta mereka, tenaga mereka, segala sesuatu yang mereka miliki, dan termasuk pakaian kebanggaan mereka. Bukankah hidup ini milik Tuhan sepenuhnya? Tema ibadah Minggu Sengsara keempat hari ini adalah dimuliakanlah Raja yang menderita, yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Charles M. Buntom. Jemaat yang Tuhan kasihi, apabila kita ingin masuk dalam bilangan orang-orang yang mengelu-elukan atau meninggikan nama Tuhan, biarlah kita berani menanggalkan jubah kesombongan kita dan meletakkan jabatan atau kedudukan sebagai kebanggaan kita demi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup kita adalah milik Tuhan, jadi muliakanlah Dia senantiasa. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita angkat nyanyian kita dari NKB nomor 3, baitnya yang pertama dan yang kedua, Terpujilah Allah. Terpujilah
Bapak Ibu Saudara warga jemaat GKW Petra Pondok Pucung, mari kita memulai ibadah ini Minggu 28 Maret 2021 dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dengan memperhatikan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2. Ayat 8 sampai 11. Silakan mengambil Alkitabnya dan kita membaca dengan memperhatikan ayat firman Tuhan ini. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengarkan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Akan tetapi, hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku segala dosanya
dengarkanlah berita pengampunan dari Allah sebagaimana Ia telah berfirman, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat Tuhan, di minggu ini kita memperingati kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memaknai dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh, bahwa kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus terjadi karena Allah memulihkan hubungan kita yang rusak dengannya akibat kita telah berbuat dosa, melawan kehendaknya sebagai pencipta kita. Dalam pengakuan yang jujur dan tulus, marilah kita mengaku segala dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang membawa diri kami yang penuh luka-luka, kehidupan, dan juga membawa diri yang turut mendatangkan luka itu dalam hidup sesama. Ketika kami lebih mementingkan diri sendiri daripada kehendak-Mu, bahkan ketika kami lebih suka dikuasai kekerasan hati daripada kelemah lembutan-Mu, kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengakui akan kehilapan kami. Tatkala masalah datang bertubi-tubi, kami justru melupakan-Mu, atau kalaupun mengingat-Mu, kami memaksakan apa yang kami inginkan dalam doa-doa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Doa-doa kami begitu kering, hampa, tiada rasa. Begitu banyak doa yang kami panjatkan, tetapi begitu banyak dosa yang kami perbuat. Doa seringkali menjadi untaian kata-kata tanpa makna, hanya formalitas. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Tuntun kami Tuhan, agar menyadari sesungguhnya doa yang berkenan kepadamu. Biarlah doa itu muncul dari ketulusan hati kami, dari keyakinan iman kami. Ajari kami untuk merendahkan hati dalam setiap doa-doa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita angkat pujian kita dari NKB nomor 213, baitnya yang pertama dan yang kedua, kita sudah ditebus olehnya. Maju terus dari bahkan panci, yang sanjung karyamu.
Jemaat, kami persilahkan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat masih tetap berdiri. Arahkanlah hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Charles Guntom. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari SPL nomor 73. Kita nyanyikan 2 kali. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan kitab suci dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami memasuki minggu-minggu Prapaskah, di mana Tuhan memasuki panggilan puncaknya untuk menyerahkan diri di kayu salib. Kami berdoa agar pembacaan firman Tuhan, perenungan kami tentang karya kematian
dan kebangkitan-Mu membuat kami disadarkan bahwa berita ini adalah berita yang sangat-sangat penting yang harus kami hayati. Karena itulah tanda kami memperoleh kemenangan di dalam hidup ini. Tuhan, berkatilah hamba-Mu untuk kami dapat sama-sama diberkati. Hamba-Mu yang menyampaikan dan juga seluruh jemaat yang mendengarkan. Kami diberikan kekuatan iman dan pengharapan di tengah-tengah masa pandemi ini melalui berita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung. Mari kita kembali membuka Alkitab kita. Dari Injil menurut Lukas pasal 19. Injil menurut Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44. Tapi izinkan saya untuk membaca dari ayat 33 sampai 44 ya. Injil menurut Lukas pasal 19 ayat 33 sampai 44. Demikian firman Tuhan dengan tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian-pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia mendekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini pun akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus.
Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika saya mengikuti pelatihan waktu saya kerja di perusahaan, pelatihan motivator, ya. Karena seorang marketing itu harus diberikan motivator. Saya mengikuti satu pelatihan yang dilakukan oleh Dale Carnegie, ya. Nah, waktu itu saya ingat sekali, walaupun pengalaman itu 20 tahun yang lalu, saya masih ingat orang yang bertugas, ya, pengajar yang bertugas adalah Bang Saur Siagian. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, hari-hari ini nama Saur Siagian, pengacara yang terkenal itu ada banyak sepak terjang yang sedang dikerjakan. Ya, waktu itu kami dibimbing oleh Bang Saur Siagian itu. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kata yang saya ingat ketika kami diajar oleh Bang Saur, ya, dikatakan begini. Ketika kita dalam kehidupan ini, sesuatu yang biasa, kalau ada seorang yang melempar kita dengan bunga, tapi ada juga yang melempar kita dengan tai kebo. Ya. Bunga artinya pujian. Bunga artinya kata-kata motivasi. Bunga artinya hadiah. Tetapi tai kebo itu diibaratkan cacian, marah. Sesuatu yang tidak mengenakkan hati kita. Kalau bunga dikasih sama kita, pasti dengan cepat kita akan ambil. Tapi rasanya kalau tai kebo dilemparkan kepada kita, rasanya kita pengen cepat marah dan juga membalas orang yang melempar itu. Tapi Bang Saur berkata seperti ini. Ketika bunga engkau terima dengan baik, harusnya tai kebo pun harus engkau terima dengan baik. Engkau simpan kotoran itu di tanah hatimu, supaya itu dapat menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di dalam taman hatimu. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu yang umumnya dialami oleh kita dalam kehidupan kita? Ada orang-orang yang memberikan bunga, tetapi ada orang-orang juga yang memberikan kotoran kepada kita. Ya. Tapi dua-duanya harus disimpan. Ya. Bunga disimpan, kotoran pun kalau kita simpan bisa menyuburkan tanaman dalam taman hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, Yesus Kristus juga berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Dalam kisah, ya, Yesus masuk ke Yerusalem, ada orang yang memberi keledainya dengan sukarela. Tetapi ada orang Farisi yang menghambat ketika murid-murid memuji Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebabnya kita mau belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya ketika kita menerima pujian, menerima orang-orang yang mendukung kita, tapi juga kita mau belajar ketika ada orang-orang yang juga menghambat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid memuji Tuhan, seorang Farisi berkata, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Saudara, latar belakang daripada bagian ini adalah akhir pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dan di akhir-akhir pelayanan itu pun orang Farisi dan ahli Taurat tetap menjadi kelompok yang menolak, bahkan tidak mengakui kemesiasan Yesus pada saat itu. Sebabnya Yesus membela murid-murid. Yesus mau mengakuinya bahwa dialah Mesias itu. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian yang dinaikkan oleh murid-murid itu berasal dari Mazmur 118 ayat 26. Ya.
Mari kita membaca bagian ini. Ya, Mazmur 118 ayat 26. Mari kita membaca bersama-sama 118 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nyanyian ini adalah satu nyanyian di mana orang-orang Israel memohon pertolongan Tuhan. Ya, dia memohon berkat Tuhan supaya mereka dapat melewati perjalanan yang panjang dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menderita yang dialami oleh manusia itu sesuatu yang biasa. Ya. Tetapi Yesus sebagai manusia juga dia adalah sebagai Allah, sebagai Raja. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolaknya. Ya, inilah penderitaan yang sangat luar biasa. Yesus telah datang untuk memberi diri, tetapi manusia menolak dan juga mengingkari kealahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ditolak adalah sesuatu bagian yang sangat menyakitkan dalam hidup kita. Ya. Ketika kita ditolak oleh pacar kita, ketika kita ditolak ketika melamar pekerjaan, ya. Ketika kita memberi pertolongan lalu orang itu menolak, itu sesuatu yang menyakitkan. Inilah yang dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika dia melihat Yerusalem yang terkenal dengan kota suci itu, Yerusalem bukan dipenuhi oleh orang-orang yang kudus. Alkitab mencatat bahwa Yerusalem disitulah tempat nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul dihakimi bahkan dibunuh oleh orang-orang yang ada di dalam bait suci itu. Terus mari kita lihat bagian dari Matius pasal 23. Ya. Matius pasal 23. Matius mencatat, merekam semua peristiwa yang ada di Yerusalem. Dikatakan Matius pasal 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, yang melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi peringatan buat kita, ya. Kota-kota suci itu hanya sekedar nama. Tapi sesungguhnya di balik nama kota suci itu ada banyak penindasan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Ya. Ini menjadi peringatan buat kita, para hamba-hamba Tuhan yang di gereja. Ya. Mari kita belajar, jauhkan kekerasan di dalam gereja. Jauhkan diskriminasi di dalam gereja. Jauhkan unsur sara di dalam gereja. Ada banyak kekerasan yang terjadi di gereja. Bukan gereja kita, tapi di gereja-gereja yang lain. Ya. Penindasan, ya. Perkataan-perkataan yang tidak semestinya yang diberikan kepada pimpinan gereja, kepada majelis, dan kepada orang-orang yang harusnya dihormati, tetapi malah mereka mendapatkan pelecehan dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sudah dibuatkan oleh Matius. Yerusalem
kota yang kudus itu akan dimusnahkan. Tidak ada satu batu pun akan berdiri dari batu yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi satu peringatan buat kita. Kalau kita katakan bahwa kita adalah bait roh Allah, bukankah seharusnya Tuhan yang berotoritas mengatur hidup kita? Ya, Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang menguasai bait roh Allah kita, bukankah harusnya ada kasih yang keluar sebagai satu pengejawantahan daripada sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara, sebabnya kalau Yesus sebagai Raja mau datang ke dalam dunia, bahkan rela disalibkan seperti pembacaan kita dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Maka oleh karena kerelaan hatinya, oleh karena kesungguhan hatinya mengasihi manusia yang berdosa, itu sebabnya Yesus dimuliakan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa refleksi yang bisa kita ambil dari bagian ini, Bapak Ibu. Kita tahu minggu-minggu ini kita memasuki minggu-minggu Prapaskah, menantikan akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari di tengah-tengah masa penantian itu, kita belajar untuk membersihkan diri kita. Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas ya pasal 19 perikop selanjutnya dikatakan bagaimana Yesus begitu marah ya. Dia melihat bahwa bait Allah itu telah menjadi tempat perdagangan. Sehingga dikatakan bahwa Lukas pasal 19 ayat 45 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, disebabnya masa-masa pengharapan ini, mari kita membersihkan diri kita. Motivasi pelayanan kita, kesungguhan kita melayani untuk lebih sungguh lagi. Sehingga ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, dalam Jumat Agung itu, kita merasakan kehadiran Yesus melalui darah dan tubuhnya untuk menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kita. Masa pengharapan juga menjadi satu masa penantian. Di tengah-tengah masa kita untuk melihat ditemukannya vaksin, ya, supaya era ini dapat berlalu dan kita kembali dapat beribadah tatap muka. Dalam masa penantian ini juga kita maknai dengan sungguh-sungguh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah hadir dalam ruang-ruang rumah-rumah kita, bahkan melalui online seperti ini. Refleksi saya yang kedua dalam bagian ini adalah, mari sebagai orang Kristen, sebagai bait roh Allah, Tuhan sudah menderita, bahkan menebus dosa-dosa kita, maka hiduplah di dalam kekudusan dan kasih kepada sesama. Ya. Mari belajar mencukupkan apa yang ada pada kita. Belajar hidup sederhana. Itulah cara kita untuk belajar bersyukur dan berhemat. Bahkan bukan hanya berhemat, kita bisa memberi kepada orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, latihlah diri kita, belajar memberi kepada orang lain. Supaya ucapan syukur itu makin bertambah-tambah. Bahkan kita dapat bersyukur ketika kita menghadapi kekurangan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita belajar mawas diri. Ya, mawas diri dalam arti apa? Kita harus ingat, dalam perjalanan kita, ada orang yang melempar bunga. Tapi ada juga orang yang melempar kotoran dalam hidup kita.
Mari dua-duanya kita simpan, karena bunga memberikan kita kesegaran, memberikan kita satu keharuman, ketenangan. Tapi kotoran itu pun, kalau kita simpan baik-baik, ya, itu akan menyuburkan tanaman dalam taman hidup kita. Bapak Ibu, selamat berproses untuk memasuki perjamuan kudus Jumat Agung, dan mari kita menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui karya dan kata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dalam perjalanan hidup kami, Engkau telah menjadi teladan yang sempurna. Engkau selalu memberikan kami kekuatan, motivasi untuk menjadi manusia Allah di tengah-tengah zaman ini. Kami berdoa ya Tuhan, agar firman Tuhan yang sudah kami dengarkan sama-sama dapat selalu mengingatkan kami untuk belajar menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan Yesus di sepanjang hidup kami. Supaya ketika kami berakhir kelak, kami tidak mengharapkan pujian manusia, tapi yang kami harapkan adalah Tuhan memberi kami satu perkataan, marilah hai engkau hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Biarlah itu menjadi pengharapan kami, baik ketika kami sehat maupun ketika kami sakit, baik ketika kami mendapatkan pujian maupun ketika kami mendapatkan kata-kata yang kasar dalam kehidupan kami. Karena semua itu menyuburkan tanaman dalam taman hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian kita dari NKB nomor 187, baitnya yang pertama dan yang keempat, nikmat dunia menggodaku. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam persiapan perjamuan kudus Gereja GKUI Petra Pondok Pucung pada tanggal 2 April 2021 akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus, pelayan firman. Para penatua dan diaken sebelum merayakan perjamuan Tuhan perlu melakukan pemeriksaan diri di antara mereka. Dan dengan roh persaudaraan menegur satu dengan yang lain agar berkenaan dengan tugas panggilan mereka. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 28 dan 29. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, pemeriksaan diri bukan merupakan media atau forum untuk menghakimi atau mempermalukan dan menghukum karena kesalahan atau dosa yang diperbuatnya. Pelaksanaan pemeriksaan diri dalam kehidupan berjemaat adalah pengujian yang dilakukan oleh seorang saudara yang mengasihi dengan tulus dan memiliki kehendak baik sehingga ia bertobat. Fungsi pemeriksaan diri adalah menghadirkan dan mengekspresikan kasih Kristus yang mengampuni dengan memberi nasihat, menegur dalam kasih, dan roh lemah lembut, sehingga saudara itu dapat berbalik dan mengalami pembaruan hidup. Galatia 6 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Dengan demikian pemeriksaan diri hendak mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan, karena setiap umat dan pejabat gereja dipanggil untuk menjadi penjaga bagi yang lain supaya tidak kena pencobaan. Kepada Bapak Ibu Saudara yang penuh kerinduan untuk mengikuti perjamuan kudus di Gereja GKUI Petra Pondok Pucung tanggal 2 April 2021, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang secara komunal sebagai umat Allah, karena Tuhan Yesus mengundang kami datang ke meja perjamuannya. Tuhan, selidikilah hati dan pikiran kami. Sudahkah kami taat kepada firman-Mu? Sudahkah kami setia menjadi murid Tuhan? Sudahkah kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap akal budi kami, dan segenap kekuatan kami? Sudahkah kami saling mengaku dosa dengan suami atau istri kami, dengan anak-anak kami, sesama anggota jemaat, sesama pelayan di tengah-tengah gereja? Ya Tuhan, saat ini kami membuka hati dengan jujur, mengakui segala pelanggaran dan dosa kami. Kiranya Roh Kudus menyadarkan hati kami untuk bertobat atas kesalahan dan dosa kami, dan berkomitmen untuk mengubah hidup kami, untuk membawa damai dan mengasihi di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ya Roh Kudus, teguhkanlah hati kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu, menjaga kemurnian dan kekudusan hidup, mengekang lidah kami, dan menjaga pikiran kami untuk menyambut undangan Tuhan ke meja perjamuannya. Kami juga meyakini bahwa roti perjamuan adalah tubuh Kristus, dan air anggur perjamuan adalah darah Yesus Kristus. Ini doa kami
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung dapat bersama-sama beribadah melalui online. Kami percaya kehadiran firman-Mu dan juga kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Kami sama-sama merasakan Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan firman yang limpah bagi kami hari ini untuk kami menghayati akan karya penebusan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan juga melindungi kehidupan warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung di tengah-tengah masa pandemi ini, baik di rumah maupun dalam aktivitas di luar rumah. Berikan kami bijaksana supaya kami tetap melakukan prokes dan kami tetap menjaga kesehatan tubuh jasmani kami dan juga tubuh rohani kami, supaya kami terhindar daripada wabah ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga buat warga jemaat, bersyukur untuk kesembuhan daripada Bapak Hutapea dan juga Bapak Bineka. Bersyukur juga karena Tuhan sudah memberkati warga jemaat yang telah menerima pemberkatan pernikahan, Saudara Udur Manalu dan Saudara Victor Sianturi. Mereka telah dipersatukan menjadi keluarga Allah di Jambi tanggal 20 Maret. Kami bersyukur untuk pernikahan Sela Kerap dengan Denny Sutejo. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang terus memberkati dan mendukung akan acara-acara pernikahan ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga warga jemaat di tengah-tengah masa pandemi ini. Mereka tinggal cukup lama di rumah, berikan kerukunan, damai sejahtera, segala yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Kami percaya Engkau Allah yang begitu berbelas kasih buat kami. Dan ajar kami juga belajar hidup sederhana di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami berdoa untuk majelis dan program kerja, biar Tuhan memberkati, agar gereja ini dapat terus memberikan pelayanan pastoral kepada warga jemaat, baik secara media online maupun secara langsung. Dan kami bersyukur juga karena kami sudah melaksanakan ibadah syukur hari ulang tahun GKI Petra Pondok Pucung yang ke-35, tanggal 11 Maret 2021, kami berdoa dan berharap ya Tuhan, peliharalah karya dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 6, akan keyakinannya Tuhan yang memulai pekerjaan baik di tengah-tengah kami. Tuhan akan memelihara, merawat, menumbuhkan akan generasi-generasi yang akan datang untuk meneruskan pekerjaan Allah di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa juga untuk seluruh usaha daripada pemerintah untuk melakukan pembagian vaksin. Kami berdoa agar bagian ini dapat berjalan dengan baik, mengurangi akan jumlah yang terkena terdampak oleh virus, dan kami dapat juga melewati krisis ekonomi supaya kehidupan ekonomi dapat kembali pulih dan bangsa ini dapat bebas daripada krisis yang saat ini terjadi. Kami berdoa juga Tuhan berkati seluruh anak-anak jemaat-Mu yang sudah bekerja, ajar mereka untuk setia perkara kecil, supaya Tuhan berikan perkara yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa buat warga jemaat atau anak-anak jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka, buka kesempatan supaya mereka dapat mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari, baik melalui pendidikan, melalui training-training, supaya mereka dapat menjadi manusia yang mandiri, dapat menjadi manusia yang memberikan berkat, memberikan peran di tengah-tengah zaman ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dan kami mohonkan doa ini dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa persembahan syukur kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, dengan mengingat firman Tuhan dari Lukas 21 ayatnya yang pertama sampai dengan keempat demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam pelita persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita menyanyikan lagu pujian dari NKB nomor 133, baitnya yang pertama dan yang kedua, "Syukur padamu ya Allah." Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Marilah kita bangkit berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita. Allah yang penuh kuasa, sesungguhnya anugerah yang terindah datang daripada-Mu. Kini kami bawa persembahan kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar dapat digunakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Selanjutnya, ajarkan kami untuk memberikan diri kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup,
dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian Kidung Jemaat nomor 169, baitnya yang pertama dan yang kedua, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkaku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Pada minggu sengsara ini, kita telah mendengar firman Tuhan untuk kita menanti pengharapan Tuhan, membersihkan tubuh kita sebagai bait Roh Allah, dan juga belajar bersyukur, baik kita menerima bunga atau melalui kotoran atau perkataan orang lain. Mari kita laksanakan firman Tuhan ini dengan segenap hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus akan menuntun dan memberi kekuatan kepada kita. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.